di SPSS, ya analyze, kemudian regression, karena regresi ya. Setelah regression, kemudian pilih binary logistik. Nah, setelah binary logistik baru muncul ini ya. Nah, ini nanti ada muncul ya. Di sini ada kolom dependent, ada kolom covariat. Nah, untuk kolom dependent ya seperti biasa kita masukkan variabel dependent. Sedangkan untuk variabel independent dimasukkan ke dalam kolom covariat. Ilustrasinya seperti yang gambar di sebelah kanan gitu ya. Di sini variabel independennya adalah daya tanggap dan juga empati. Kemudian metodenya pilih enter. Ya intinya ya. Atau nggak usah dirubah juga, apa-apa. Ya, dari awal memang situ enter. Nah, maka akan muncul gitu ya. Kita lihat di kolom tabel blok 1 metode gitu ya. Step 1. Nah, di sini di model didapatkan signya adalah 0,000 gitu ya. Nah, artinya apa? Korelasi bersama antara X1 dan X2 terhadap Y atau korelasi bersama antara variabel independen variabel 1 dan variabel 2 ataupun tadi korelasi bersama antara tanggapan dan empati terhadap kepuasan gitu ya. Dengan teknik chi-square didapatkan nilai 17,873 dengan nilai signifikansi 0,00 atau ya secara bersama-sama tanggapan dan empati berhubungan dengan kepuasan pengguna secara bersama-samanya ya. Tadi kan ini untuk menguji interaksi antara beberapa variabel independen. Nah, meskipun kalau diuji satu-satu ini hasilnya akan berbeda, tapi kalau secara bersama-sama ini mempunyai apa namanya hubungan gitu ya. Karena p-value-nya kurang dari 0,0 gitu. Nah, kemudian dilihat juga pada model summary gitu ya. Kalau yang tadi pada metode, kemudian ini pada model summary. Di sini angkanya adalah 0,401. Artinya apa? Nah, ini untuk melihat R square gitu ya. Nah, R square-nya di antaranya di sini maknanya adalah X1 dan X2 terhadap variabel Y ataupun eh, empati dan juga tanggapan terhadap kepuasan gitu ya. Kontribusinya itu sebesar 0,401 atau kalau dibuat presentasi itu sebesar 40,1%. Nah, sedangkan kebalikannya ya. Kebalikannya berarti 59,9% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, jadi empati dan juga tanggap itu hanya apa namanya kontribusinya hanya 40% saja gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya nggak tahu nggak diteliti dalam penelitian ini. Berarti sebesar 59,9. Sisanya banyak kebalikannya. Nah, kemudian bisa juga dilihat di tabel klasifikasi tabel ya. Nah, di sini untuk melihat ya berapa ketepatan variabel X1 dan X2 memprediksi nilai Y atau kepuasan pengguna. Nah, itu angkanya dilihat di paling bawah sebesar 74,0%. Nah, kemudian kita lihat output.
dan juga interpretasi dari yang tabel selanjutnya, yaitu dengan membuat rumus persamaan yang tadi ya. Nah, di sini rumusnya tadi yang disampaikan di awal, Y sama dengan ya, beta, berarti beta ya, beta 0 tambah B1 kali X1 tambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Di sini Y sama dengan beta nolnya itu adalah ada di konstan ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan beta nol ya. Min 23,966 ditambah ya 0,069. 0,069 itu dari mana? Nah, ini berarti yang paling atas ya daya tanggap karena itu X1 atau variabel independen 1, kemudian dikali X1 ditambah betanya empati 0,599 dikali X2 gitu ya. Nah, kemudian nah, untuk melihat selanjutnya gitu ya, bahwa persamaan garis regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi Y gitu ya dengan melihat jika X1 disandingkan dengan X2 dihitung secara bersama-sama. Nah, meskipun kalau diuji secara satu-satu gitu ya, kalau tadi kan secara bersama-sama itu 0, di bawah 0,05 gitu ya yang di awal. Nah, meskipun kalau diuji satu-satu gitu ya, meskipun X1 ataupun variabel daya tanggap ini tidak ada hubungan yang bermakna dengan dia dengan 0, dengan value-nya 0,754 atau lebih dari 0,05. Kalau diuji satu-satu gitu ya. Nah, tapi kalau dalam regresi logistik ini adalah menguji secara bersamaan gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan tadi persamaan yang tadi gitu ya. Nah, jadi setelah didapatkan angka tadi, ya misalnya tadi min 23,966 ditambah 0,069 dikali X1, kemudian ditambah 0,533 dikali X2. Nah, misalnya hasil pengukuran daya tangkap gitu ya, yang tadi angka-angka yang tadi itu ya, yang variable independent. Misalnya hasil pengukurannya angkanya 50 ya. Kemudian empati angkanya 40. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan gitu ya. Min 23,966 ditambah 0,069 dikali misalnya ini yang X1 itu 50, hasilnya 3,450 ditambah 0,533 dikali 40 yaitu 21,320. Jadi sehingga hasilnya adalah 0,804. Nah, kalau 0,804 berarti tidak puas gitu ya. Nah, sedangkan misalnya untuk nilai hasilnya misalnya yang daya tanggap 59, yang empati 40 ya. Maka kita masukkan ke persamaan, maka hasilnya 1,011. Maka dikatakan puas. Nah, sehingga kesimpulannya dari data simulasi diketahui bahwa ada korelasi yang signifikan antara Y dengan X dan X1 dengan X2 dengan kontribusi prediksinya tadi sebesar 40,1%. Nah, kemudian
Kemudian dengan persamaan garis regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk memprediksinya yaitu dengan ketepatan 74,0%. Nah, jadi itu untuk contohnya. Nah, sekarang kita coba nih ya, kita coba simulasikan. Kalau mau coba di rumah masing-masing juga boleh. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Pak. Nah, misalnya akan melakukan penelitian gitu ya. Ingin mengetahui hubungan antara IMT usia dengan hipertensi. IMT dan usianya dalam bentuk numerik, hipertensinya dalam bentuk kategorik, gitu, hipertensi dan tidak hipertensi. Nah, maka tadi tahapannya yang pertama analyze, kemudian pilih regresi. Kemudian setelah itu pilih binary logistik. Ya, jadi sekali lagi binary atau regresi logistik ya. Ada regresi linier kalau yang kemarin, kalau sekarang pilih yang regresi logistik. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini tadi ada kolom independent, ada kolom covariant. Kolom dependen kita isi variabel dependen misalnya hipertensi. Kalau untuk covariant variabel independennya. Ya, kita masukkan satu-satu dan ini metodenya enter ya. Kemudian pada option kita centang coefficient interval for eksponen betanya. Kita klik kemudian continue. Setelah itu oke gitu ya. Nah, di sini akan muncul gitu ya. Nah, muncul nggak outputnya? Enggak, Pak. Oh, beda ini ya. Oke, saya share kembali. Nah, ini outputnya muncul. Sudah muncul belum? Udah, Pak. Oke, tadi bahwa responden dalam penelitian tadi itu ada 100 gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ini yang tadi yang dilihat adalah tabel yang pertama adalah tabel blok 1 metode enter. Di sini gitu ya, hasilnya adalah p-value-nya signya ya. Itu 0,001. Berarti ada hubungan antara variabel X1 dengan X2 secara bersamaan terhadap variabel Y atau terhadap variabel dependen. Kenapa ya? Karena kurang dari 0,05. Nah, kemudian berapa besar itunya? Koefisiennya. Nah, di sini lihat di tabel ini AR-nya. Nah, yaitu 0,186 atau kalau dipresentasikan berarti
18,6%. Ya. Loh, berarti hanya 18% aja. Sisanya ya berarti oleh variabel-variabel yang lainnya. Gitu ya. Kemudian persamaannya bagaimana? Nah, ini persamaannya berarti tinggal dimasukkan Y sama dengan gitu ya. Beta 0 berarti beta nolnya adalah berapa nih? Min 7,867. Ya, min 7,867 ditambah apa nih? B1 dikali X, kemudian B2 dikali X2 gitu ya. Berarti 0,057 dikali X dan ditambah 0,283 dikali X2. Gitu ya. Nanti rumus bersama gitu. Nah, kemudian ini juga bisa dilihat dari signifikansi yang ini ya, yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada yang memang di bawah 0,05, ada juga yang di atas 0,05 gitu ya. Tapi kalau secara bersamaannya ya berhubungan begitu. Kalau diuji satu-satu beda. Karena ini disebut dengan uji tahap lanjut gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya datanya dalam bentuk kategori gitu ya, independennya kategorik, yang harus diperhatikan yang tadi bahwa ketika melakukan uji bivariat di awal misalnya chi-square gitu ya. Nah, yang bisa dimasuk ada yang bisa di tahapan yang tadi ya, biar ada bayangan. Misalnya di sini ada 5 variabel gitu ya. Di sini ada 5 variabel. Kemudian diuji satu-satu pakai chi-square ya kalau kategori-kategori. Nah, kalau misalnya yang v-value-nya itu tadi lebih dari 0,25, kurang dari 0,25 maka dimasukkan ke sini. Nah, ke sini dimasukkan ke covariatnya. Tapi kalau yang v-value-nya hasil bivariatnya itu lebih dari 0,25 ya nggak usah dimasukkan. Jadi yang kurang dari 0,25 ya meskipun tidak berhubungan ya. Nah, misalnya 0,01, 0,1, nah, itu masih bisa dilanjutkan atau masih bisa diujikan ke sini. Yang penting di bawah 0,25 meskipun tidak berhubungan gitu ya. Nah, kita melihat uji interaksinya gitu. Kalau untuk yang berbentuk kategori. Nah, sehingga nanti eh, kalau yang kategorik ada juga yang menggunakan metodenya itu forward forward LR gitu ya. Nah, jadi teknisnya itu karena ini untuk menguji interaksi gitu ya. Misalnya dari 5 variabel jadi masukkan secara bersamaan nanti akan muncul v-value-nya gitu ya. Nah, nanti yang signifikansinya di atas 0,05 itu dikeluarkan dulu gitu ya. Kemudian diuji lagi misalnya dari 5 yang v-value-nya lebih dari 0,05 itu misalnya ada satu dikeluarkan ya, satu jadi 4 4 diujikan lagi secara bersamaan kalau hasilnya masih di atas 0,05 berarti dikeluarkan variabelnya yang di atas itu value-nya kemudian diujikan lagi nanti sampai ketemu angka yang value-nya di bawah 0,05 baru itu bisa dikatakan apa namanya eh, model terakhir gitu ya sehingga variabel yang mana sih yang paling dominan gitu ya untuk atau berapa persen sih pengaruhnya dari 2 variabel atau 3 variabel itu terhadap variabel dependen.
Nah, jadi itu teman-teman ada yang mau nyoba silakan nanti di rumah masing-masing nanti saya coba kirimkan filenya gitu ya. Kira-kira terbayang ya meskipun jarang sih untuk yang di level S1 S1 ya. S4 untuk uji tahap lanjut atau uji multivariat. Tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan dasar aja. Ada pertanyaan? Cukup, Bapak, sepertinya. Ini sudah di rumah masing-masing kah? Atau ke kampus? Yang lain? Nggak ada pertanyaan?